Mungkin saya inline dengan indikator dulu ya. Indikatornya ada beberapa indikator yang masih terutama terkait COVID yang masih belum berakhir. Kemudian juga inflasi inti dan kemudian juga ada tren rencana kenaikan BBM. Sehingga dengan beberapa indikator tadi itu mungkin ada kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga walaupun dalam 1 tahun terakhir ini baru dinaikkan terakhir ya di 3,75. Baik, kita akan beralih ke Pak Darmawan. Pak Darmawan, kalau Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya kira sama dengan Pak Ferdian. Pada dasarnya memang kita harus melihat juga yang namanya inflasi nasional kita, walaupun memang di tengah tekanan global ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri sebenarnya inflasi kita memang beranjak naik dari 4,6 something menjadi 4,94 di year on year Juli lalu ya. Tapi kalau kita lihat secara inflasi inti juga ada kenaikan, tapi masih di level yang harusnya cukup acceptable di sekitar 2,8. Jadi tentu menurut saya secara umum BI akan menjalankan macroprudensial policy-nya dengan memperhatikan inflation rate dan juga mungkin bauran kebijakan moneter maupun juga dari sisi misalnya menaikkan GWM ya untuk menjaga liquidity ataupun ketersediaan funding di perbankan untuk penyaluran ke ekonomi kita. Memang peluang kenaikan masih ada, tetapi mustinya relatively BI rate kita tidak akan terlalu seagresif mungkin di Amerika ya, maupun di Eropa lainnya. Demikian mungkin, Mbak. Baik, tidak terlalu agresif. Ini kalau Anda lihat berapa basis poin lagi kenaikannya hingga akhir tahun? Ya, kemarin kan memang BI cukup mengejutkan menaikkan 25 basis di sekitar tanggal 23 Agustus lalu, tetapi kami melihat mungkin maksimum berdasarkan analis dari pasar maupun analis yang ada di eh, perbankan ya, mungkin another 25 sampai 50 basis maksimum ya, sampai dengan akhir tahun ini. Tapi subject to eee, nanti bagaimana pemerintah beserta central bank kita memantau kenaikan inflasi seandainya kenaikan BBM itu memang terjadi di semester kedua ini, demikian. Baik, 25 hingga 50 basis point, tapi kembali lagi ke keputusan kenaikan BBM. Kita akan beralih lagi ke Pak Ferdian. Pak Ferdian, kalau melihat kondisi saat ini dengan kemungkinan ada putusan untuk menaikkan BBM juga begitu dari pemerintah, strategi apa yang dirasa paling tepat untuk menjaga kondisi likuiditas? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kondisi likuiditas secara umum ya, normalisasi likuiditas terutama di GWM itu sebenarnya masih dalam tahap yang wajar ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat sekarang tren normalisasi bank juga di bank sentral itu juga kurang lebih juga kurang lebih sama. Sedangkan kami di Pegadaian, langkah-langkah kami sudah melakukan mitigasi di tahun ini dengan penerbitan surat utang yang jangka waktu 1 tahun maupun jangka tanggung menengah, dan juga kami punya fasilitas perbankan yang kami bisa tarik dalam jangka waktu sisa 4 bulan. Jadi secara overall kami sudah memitigasi, tapi secara market sebenarnya likuiditas di market masih terjaga. Baik, mungkin ada mitigasi risiko bisnis yang disiapkan Pegadaian di situasi seperti ini? Ya, tadi kita melalui mekanisme obligasi. Jadi kita baik yang sudah kita lakukan di bulan Mei dan September ini dalam rangka eee eee, kemungkinan tren kenaikan di akhir tahun, dan kami sudah memitigasi itu dengan yield obligasi kami yang cukup rendah di 3,6 dan 3,95 sehingga kami bisa me-maintains di jangka waktu 1 tahun maupun 3 tahun ke depan dengan memitigasi cost of fund yang lebih terjaga. Baik, kalau kita melihat kemarin Bank Indonesia sudah menaikkan 25 basis poin, lalu indikasi transmisi kenaikan bunga ini sejauh apa bisa mempengaruhi biaya dana di Pegadaian? Ya, jadi secara overall, secara pasti ada impact ya, secara jangka menengah. Tadi pertama ada kenaikan BI rate 0,25 basis point, dan itu pasti tren di pinjaman perbankan jangka pendek ada tren kenaikan. Tapi untuk jangka menengah kami tadi sudah menyiapkan beberapa langkah mitigasi ya, melalui obligasi tadi, eee, di 1 tahun ke depan sehingga kami bisa memitigasi ya cost of fund untuk 1 tahun ke depan. Baik, kita akan beralih ke Pak Darmawan. Pak Darmawan, kalau tadi Pak Ferdian sampaikan di obligasi, begitu salah satu rencana mitigasinya, kalau di ACC sendiri seperti apa?
Iya, terima kasih Mbak Neke. Kami di ACC sama ya, secara umum memang likuiditas kami tetap baik, stabil dan solid. Kami juga di tahun 2022 ini, juga telah memitigasi kemungkinan kenaikan suku bunga. Jadi, kami sudah menerbitkan 2 kali untuk, 2022 ini, senilai total hampir sekitar 4 triliun, Mbak. Jadi, secara liquidity kami, posisi kas, dan facility yang lain, itu bisa saya katakan cukup solid, dan kami juga sebenarnya secara umum, cash flow kami dari penerimaan angsuran, pelanggan kami itu juga cukup solid di sekitar 2,7 triliun sampai 2,9 triliun per bulan. Jadi secara liquidity rasanya tidak terlalu ada, hal yang mengkhawatirkan, sehingga kami juga sudah prepare at least sampai 4, 5 bulan ke depan, kami cukup siap untuk, menutup tahun 2022 ini secara liquidity maupun sumber pendanaan.